Suami premanku ternyata sultan. Bab. Safina mengangguk pelan. Ia masih sering melamun seolah masih shock dengan kenyataan yang tiba-tiba tersebut. "Ma, Pa, Kania?" tanya Safina tanpa bisa menutupi rasa penasarannya. Pak Amar dan Bu Rania saling melepaskan diri. Mata keduanya lalu memindai sekeliling, mencari sosok Kania yang terlupakan untuk beberapa saat. "Pak, Kania kemana?" tanya Bu Rania. Apapun yang terjadi, rasa sayang di hatinya terlanjur melekat untuk sang putri yang sudah dianggapnya putri kandung sendiri. Di tempat berbeda, Kania berjalan limbung keluar dari gedung. Air matanya terus saja berjatuhan. Ucapan-ucapan Pak Amar maupun Bu Rania tentang Safina tadi, terus berputar di kepala. Kalau Safina anak kandung Papa dan Mama, lalu aku apa? Aku siapa? Pertanyaan itu terus saja memenuhi benaknya, membuat konsentrasinya selama berjalan terabaikan. Kania terus melangkah menjauhi gedung, menyusuri jalanan dengan perasaan tak karuan. Ingin menangis, meraung, juga menjerit sepuasnya. Panasnya matahari yang menyengat siang itu, membuat penglihatan Kania meremang. Keningnya dipenuhi keringat yang mengucur deras. Kakinya melangkah tanpa keseimbangan, dan seringkali terhuyung. Hingga akhirnya suara klakson mobil terdengar begitu nyaring. Dan, bruk, Kania tertabrak lalu terpental. Tubuhnya terbaring di jalanan dengan cairan merah merembes dari beberapa bagian. 27. Di dalam gedung, suasana masih diliputi keharuan bercampur kebahagiaan. Bukan hanya Pak Amar dan Bu Rania yang bahagia karena telah menemukan kembali putrinya yang hilang, tapi juga para tamu undangan yang menyaksikan hal tersebut dibuat ikut terharu. Apalagi Ayu dan Davin. Sepasang suami istri itu tak menyangka kalau Safina adalah anak dari Pak Amar, orang terpandang juga pengacara hebat dan terkenal. Terlebih Aldi. Dia ikut bahagia karena sang istri telah dipertemukan kembali dengan kedua orang tua yang selama ini disangkanya telah tiada. Namun dalam hati kecilnya, terbersit rasa malu saat mengingat jika dirinya pun pernah merendahkan Safina dulu. Ternyata Safina bukan berasal dari keluarga sembarangan. Dia putri pengusaha sekaligus pengacara hebat. Aku gak ada apa-apanya di hadapan keluarga Safina, desis Aldi pelan. Sedangkan Raka dan Alicia hanya tersenyum haru menyaksikan semua itu. Mereka ikut lega karena Pak Amar telah menemukan kembali kepingan hatinya yang sempat hilang. Di tengah-tengah kebahagiaan, Pak Amar dan Bu Rania sempat merasa khawatir dan cemas saat mendapati Kania tak ada di tempat. Keduanya terus saja memindai sekeliling mencari-cari keberadaan Kania. "Di sekitar gedung gak ada, Pak," kata penyelenggara acara yang sempat diminta Pak Amar untuk mencari Kania di sekitar sana. "Sepertinya Kania pulang, Pak. Dia pasti butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Biarkan dia sendiri dulu," tutur Bu Rania. "Mama benar. Kania pasti butuh waktu untuk menyendiri. Papa yakin, kalaupun kita menemuinya sekarang, dia pasti tidak akan mau diganggu," balas Pak Amar. Sebagai orang tua yang sudah merawat Kania sejak kecil, Pak Amar dan Bu Rania tentu tahu betul kebiasaan putrinya itu. Setiap ada masalah, Kania akan menghindar dan menghilang sementara waktu. Kalaupun tetap ada di rumah, dia akan terus-terusan berada di kamar tanpa mau membuka kuncinya. "Pak Amar, mohon maaf, mau mengkonfirmasi. Ini acaranya mau tetap berlanjut atau mau langsung ditutup saja?"
Mengingat masih ada beberapa acara seperti berdansa bersama pasangan juga beberapa hiburan lainnya. Pembawa acara yang sejak tadi menunggu instruksi, akhirnya memberanikan bertanya. Tentu karena acara hari itu baru berlangsung setengah jalan. Bahkan banyak para tamu undangan yang belum sempat mencicipi jamuan apapun karena keburu ada ribut-ribut. "Bagaimana, Ma?" Pak Amar balik bertanya pada sang istri. "Mama terserah papa saja. Tapi kalau menurut Mama, gak apa-apa, lanjut aja. Paling acaranya tinggal 1 jam lagi." Kasihan para tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir kalau acara yang masih berlangsung ini dibubarkan begitu saja. Sedangkan Kania, dia sudah biasa seperti ini kan. Nanti kita kasih paham dia pelan-pelan. Papa tahu sendiri, menghadapi Kania itu harus penuh dengan kesabaran, timpal Bu Rania panjang lebar. "Baiklah." Pak Amar mengangguk setuju. Ia lalu mengabarkan hal itu pada pembawa acara. Alunan lagu romantis yang semula sempat terhenti, akhirnya kembali terdengar, memanjakan pendengaran para tamu. 28. Undangan. "Sayang, kamu ganti baju dulu, ya. Ini basah," kata Bu Rania pada Safina. Hati Safina langsung menghangat. Matanya kembali berkaca-kaca saking terharu dengan panggilan sayang dari wanita yang telah melahirkannya. Wanita yang sempat tidak dia ketahui ada di muka bumi ini. "Ayo, sayang. Mama antar." Bu Rania merangkul pundak sang putri. Safina yang hendak melangkah, menatap dulu pada Aldi. "Mas," serunya pelan. Aldi mengangguk. "Pergilah. Aku tunggu di sini." "Gak apa-apa, sayang. Kan ada Mama. Kamu pasti baik-baik saja," balas Bu Rania. Ia memperlakukan Safina penuh kelembutan dan kasih sayang. Seolah ingin menebus semua cinta yang tak sempat tercurah lebih dari 20 tahun lamanya. Safina akhirnya mengangguk. Ia lalu berjalan bersama Bu Rania menuju ruang ganti. Meski Bu Rania adalah ibu kandungnya sendiri, tapi Safina masih merasa memiliki kecanggungan. Wajar, mereka baru pertama kali bertemu lagi setelah lama terpisah. Dan Safina butuh waktu untuk benar-benar dekat dan mengenali kedua orang tuanya. "Tolong ganti kostum ya, ini basah." Sama wajahnya ditouch sedikit soalnya kena air, tutur Bu Rania pada bagian make up. "Safina, Mama tinggal bentar ya. Nanti Mama kesini lagi." "Gak lama kok," lanjut Bu Rania. Bukan ingin meninggalkan Safina begitu saja, tapi dia memiliki kewajiban untuk menyapa para tamu undangan yang belum sempat bertatap muka dengannya. Alhasil, meskipun rindu masih menggebu, Bu Rania kembali ke gedung sembari menunggu Safina selesai berganti baju. "Pak, apa kita perlu mengumumkan pada semua orang tentang Safina sekarang?" tanya Bu Rania pada Pak Amar. "Sepertinya jangan dulu, Ma. Kania pasti semakin kecewa. Dia pasti semakin hancur," jawab Pak Amar. "Gini saja, nanti kalau kita sudah beri pemahaman pada Kania, kita buat acara khusus untuk Safina. Resepsi pernikahan mungkin. Sebagai papanya, Papa juga ingin sekali melihat putri kita dalam balutan baju pengantin," lanjut Pak Amar mengusulkan. "Ide bagus, Pak. Semoga saat acara itu benar-benar terjadi nanti, semua orang bisa ikut berbahagia termasuk Kania. Semoga dia sudah berdamai dengan takdir nantinya," balas Bu Rania dengan mata berbinar. "Amin. Semoga saja ya, Ma." Pak Amar tersenyum hangat. Perbincangan sepasang suami istri itu terhenti saat ada beberapa tamu yang menghampiri. Entah yang akan mengucapkan selamat atau yang berpamitan hendak pulang lebih dulu.
Saking sibuknya melayani orang-orang, Bu Rania sampai kebablasan dan belum sempat menghampiri Safina lagi. Alhasil, Safina masuk sendiri ke dalam gedung dengan kepala menunduk karena malu. Bu Rania yang menoleh ke arah pintu ruangan ganti, sempat tak berkedip melihat sang putri yang keluar begitu anggun dari sana. Mengenakan baju senada dengan dirinya dan bentuk hijab yang sama hingga kemiripan. 29. Mereka semakin kentara adanya. "Pak." Bu Rania menarik pelan Pak Amar agar mendekat lalu menunjuk ke arah Safina. "Masya Allah putriku. Dia cantik sekali, Ma. Persis seperti mamanya. Bahkan kelembutan dan kesabaran yang Mama miliki, berhasil Mama turunkan pada putri kita. Dia lembut seperti mamanya. Dia anggun seperti mamanya," puji Pak Amar begitu bangga. "Menurut Mama, dia lebih hebat. Safina jauh lebih hebat daripada Mama. Dia sanggup hidup susah sejak kecil sementara Mama yakin tak akan sanggup." Safina tetap sabar dan diam saat ada orang yang sedang mencaci dan memakinya seperti tadi. Sedangkan Mama gak mungkin sanggup. Sesabar-sabarnya Mama masih bisa marah. Masih bisa membalas, timpal Bu Rania semakin bangga dan kagum pada putrinya sendiri. "Sini, Nak. Dekat sini." Pak Amar melambai pada Safina agar mendekat. Safina menurut. Mempercepat langkahnya meski kakinya terbatas karena rok yang dikenakannya. "Kita belum berfoto, Nak. Kita ambil foto sebanyak mungkin untuk momen membahagiakan ini. Momen bersejarah yang gak akan mungkin Papa lupakan seumur hidup," kata Pak Amar begitu sampai di hadapannya. Safina mengangguk pelan. Kecanggungan masih terbersit nyata dalam raut wajahnya. Belum selepas saat sedang bersama Ayu yang notabene hanya sebatas ipar. Meski begitu, Safina tetap berusaha menampilkan pose yang bagus dalam setiap jepretan kamera yang diambil. Tetap menyuguhkan senyuman manis di setiap arahan yang diminta fotografer. "Sayang, ajak suamimu. Dia menantu Papa," titah Pak Amar pada Safina. Safina mengangguk lalu melambaikan tangannya pada Aldi. Suaminya itu sontak melangkah untuk menghampiri. "Nak Aldi, foto dulu ya. Karena mulai sekarang, Nak Aldi adalah menantu Papa. Panggil Papa dan Mama seperti Safina memanggil kami," tutur Pak Amar. Aldi mengangguk kaku. Meski ia sendiri masih sangat canggung karena tiba-tiba saja menjadi menantu dari seorang pengusaha hebat yang tak lain adalah bos pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Mereka pun akhirnya berfoto berempat. Dengan banyak gaya meski kebanyakan adalah gaya formal dan kaku. Setelah itu, Pak Amar juga meminta berfoto bersama Raka dan Alicia. Lalu Davin dan Ayu. "Saya tak menyangka, kalau menantu saya adalah salah satu keluarga Adiputra. Keluarga terpandang juga hebat yang selama ini saya kagumi. Apalagi sosok Pak Damar yang selalu jadi inspirasi banyak orang. Kegigihannya, kemurahan hatinya, juga keramahannya. Dan sekarang, kita menjadi satu keluarga," tutur Pak Amar pada Davin. Pak Amar terlalu berlebihan, padahal Pak Amar juga orang yang hebat. Davin tersenyum ramah. "Semoga saja jalinan keluarga kita semakin erat dengan bersatunya Safina dan Aldi." "Amin." Pak Amar menyahut singkat tapi penuh senyuman. Sedangkan Bu Rania terus saja merangkul sang putri yang berada di sisinya. Berkali-kali menatap putrinya tanpa pernah merasa bosan. Malah ingin lagi dan lagi. Wanita parubaya itu seolah tak ingin berjauhan lagi dengan permata hatinya itu. 30. Sayangnya, acara dansa selanjutnya membuat Bu Rania harus melepaskan diri dulu dari Safina.
dan dia diminta berdansa bersama Pak Amar. Mama malu, Pak. Sudah tua, kata Bu Rania dengan wajah memerah. Siapa bilang? Mama masih terlihat sangat muda dan cantik. Bahkan di mata Papa, Mama masih sama seperti yang dulu saat Papa pertama kali melamar Mama, balas Pak Amar. Suara sorakan dan suitan para tamu pun menggema melihat keromantisan sepasang suami istri yang usianya tak lagi muda itu. Ayo, yang datang bersama pasangan, temenin Pak Amar dan Bu Rania berdansa bersama. Jadikan momen ini momen romantis untuk semuanya. Titah pembawa acara. Pak Davin, Pak Raka, Nak Aldi, ayo temenin. Jangan kalah sama yang tua. Kelakar Pak Amar dengan senyum lebarnya. Ayo, sayang. Davin mengulurkan tangannya pada Ayu. Lalu ikut berdansa mengikuti irama musik yang mengalun. Hanya dansa sederhana. Itu pun malu-malu. Mas. Alicia menggeleng. Meski dulu dia sangat familiar dengan dansa, tapi tidak setelah berhijrah. Kalau gitu, pelukan doang. Ajak Raka. Ia menyambar pinggang sang istri dan hanya mengajak istrinya itu untuk melangkahkan kaki ke kiri dan ke kanan sesuai hentakan musik. Begitupun Safina dan Aldi. Tubuh keduanya merapat dengan kening yang sesekali mereka adukan. Lampu yang sengaja dipadamkan dan diganti dengan suasana remang-remang membuat suasana memang terasa romantis. Tak lama acara dansa itu berlangsung. Hingga pembawa acara hendak mengumumkan pemenang dansa paling menarik dan energi dari semua tamu undangan. Hanya saja, penyelenggara acara keburu mendapat kabar tentang seseorang yang mengalami kecelakaan tak jauh dari gedung tersebut. Pak Amar maaf. Orang itu menghampiri Pak Amar yang semula sedang tertawa bahagia. Kami mendapat laporan bahwa telah terjadi kecelakaan yang lokasinya tak terlalu jauh dari sini. Korban masih mengenakan gaun tapi tidak membawa identitas diri. Dari ciri-ciri gaun yang dikatakan pihak berwajib, persis seperti yang dikenakan Mbak Kania tadi, lanjutnya menerangkan. Astagfirullah. Pak Amar langsung memekik. Di mana dia sekarang? Lanjutnya dengan jantung memburu. Sudah dibawa ke RS terdekat, jawab penyelenggara acara. Saya akan langsung ke sana. Tolong tutup acara dan jangan lupa sampaikan terima kasih pada semua yang hadir. Balas Pak Amar dengan wajah panik. Pak Amar lalu memberitahu hal itu pada Bu Rania. Wanita parubaya itu pun tak kalah panik juga cemas. Ya Allah, Kania, Pak. Pekik Bu Rania dengan air mata mulai menggenang. Ayo buruan, Pak. Kita lihat Kania. Mama takut dia kenapa-kenapa, lanjut Bu Rania tak sabaran. Pak, Ma, ada apa? Tanya Safina melihat kepanikan kedua orang tuanya. Papa dapat kabar kalau orang yang diduga adalah Kania mengalami kecelakaan. Papa sama Mama mau. 31. Langsung ke RS untuk memastikan, timpal Pak Amar. Safina ikut, Pak. Pintas Safina memberanikan diri. Pak Amar mengangguk. Ia lalu buru-buru melangkah hendak meninggalkan gedung bersama Bu Rania. Di belakang mereka, Safina yang mengajak Aldi mengikuti. Safina, Aldi, ayo masuk, Nak. Ajak Pak Amar setelah sampai mobil. Bu Rania pun sudah masuk lebih dulu dan duduk di jok depan. Seburuk apapun tingkah laku seorang anak, tak mampu membuat kedua orang tuanya membenci. Tapi masih memberi cinta yang tak ada habisnya. Masih memberi pengampunan meski kata maaf kadang tak terucap. Semoga bukan Kania, Pak. Harap Bu Rania dengan jantung berdebar. Begitupun dengan Pak Amar yang mulai mengemudikan mobil.
Ia berusaha tetap fokus di tengah kekalutan pikirannya. Beruntung jarak RS tak terlalu jauh dari gedung. Hingga tak sampai setengah jam, mereka sampai di lokasi. Pak Amar langsung menanyakan perihal kecelakaan yang dimaksud. Dan petugas RS pun langsung memberitahu. Korban sedang menjalani tindakan di ruang gawat darurat, kata petugas RS. Apa pakaian korban sama seperti yang saya kenakan? Tanya Bu Rania memastikan. Ya, sama persis. Meski saat dibawa ke sini berlumuran darah, tapi saya yakin bajunya sama persis, timpal orang itu. Tangis Bu Rania semakin pecah. Tubuhnya bergetar dan ketakutan hebat. Kania, Pak, desisnya dengan suara lemah. Sabar, Ma. Ayo kita ke sana. Timpal Pak Amar. Ia merangkul pundak sang istri lalu membantunya berjalan menuju unit gawat darurat yang ditunjukkan petugas RS tadi. Sampai di sana, pintu ruangan masih tertutup rapat. Pak Amar langsung mendudukkan Bu Rania yang tangisnya belum mereda. Safina yang ditemani Aldi juga ikut merasa cemas. Bagaimanapun perlakukan Kania, tapi dia adalah anak dari kedua orang tuanya yang berarti masih saudaranya. Meski Safina sendiri belum tahu status Kania yang hanya anak angkat. Beruntung, tak berselang lama, pintu ruangan terbuka lalu keluarlah seorang dokter dari sana. Wajahnya masih tampak tegang dengan tangan dibalut sarung tangan. Keluarga korban. Tanya dokter untuk memastikan. Boleh saya lihat dulu ke dalam, Dok? Hanya ingin memastikan kalau itu adalah putri kami, timpal Pak Amar. Mari. Dokter tersebut mengajak Pak Amar memasuki ruangan. Hanya sampai pintu dan tidak diperkenankan untuk masuk lebih dalam. 32. Meski terhalang jarak beberapa meter, tapi Pak Amar yakin betul jika orang yang sedang dilakukan tindakan oleh para ahlinya itu adalah Kania. Astagfirullah. Dia memang putri saya, Dok, kata Pak Amar dengan setetes air mata yang jatuh. Pak Amar diajak kembali keluar ruangan dan pintu kembali ditutup rapat. Dokter tersebut pun langsung dikerubungi Bu Rania juga Safina dan Aldi. Jadi begini. Kondisi pasien kritis dan kehilangan banyak darah. Beberapa operasi kecil pun harus dilakukan karena ada beberapa tulang yang geser akibat benturan. Salah satunya pada bagian rahang dan hidung, ungkap dokter. Lakukan yang terbaik, Dok. Pinta Pak Amar lantang. Pasti. Masalahnya, di sini kebetulan stok darah yang sama dengan korban sedang kosong. Sementara transfusi harus dilakukan dengan segera. Telat sedikit saja bisa bahaya. Nyawanya bisa terancam. Biasanya, di antara orang tua, ada salah satu yang golongan darahnya sama, lanjut dokter menerangkan. Pak Amar terdiam. Darah dirinya memang beda dengan Kania. Begitupun Bu Rania. Tentu karena mereka bukanlah orang tua kandung Kania. Dan itu membuat Pak Amar kebingungan. Sementara sang putri kini sedang membutuhkannya.